Jangan sampai kita sebagai masyarakat, apalagi sebagai anggota TNI atau keluarga, tidak mengerti tentang hukum itu. Selamat sore pemirsa podcast Cendrawasih dimanapun saja berada. Semoga semuanya dalam keadaan sehat serta dilindungi selalu oleh Tuhan Yang Maha Esa. Jumpa kembali bersama saya Serka Kuatrutina Yaung, dan pada sore hari ini saya ditemani narasumber dari Satuan Kumdam 17 Cendrawasih. Kita sapa saja. Selamat sore. Selamat sore, Mbak. Sebelum kita lebih jauh lagi pembahasan kita tentang hukum di Satuan Kodam 17 Cendrawasih, bisa terlebih dulu berkenalan dulu. Baik, terima kasih. Siap. Saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya jelas Siap. Letu CHK Baso Ridwan SH, Satuan Kumdam 17 Cendrawasih. Jabatan kami saat ini yaitu Kaur Rep Rapkum Siundang. Satuan Kumdam 17 Cendrawasih sendiri alamatnya Dok 5 Atas, Jalan Samratulangi, berhadapan dengan kampus Unyap, Kampus Yapis Yapis Jayapura. Jayapura. Satuan Kumdam 17 Cendrawasih merupakan satuan kerja yang langsung di bawah Kodam 17 Cendrawasih. Ya, betul. Tugas Kumdam sendiri apa saja, izin? Sebelum saya menjelaskan tentang tugas pokoknya Kumdam Siap. 17 Cendrawasih itu, mungkin karena kita pada kesempatan ini berbicara masalah hukum, Siap. mungkin saya ingin menyampaikan dulu bahwa secara hakikat itu biasanya kita tahu bahwa hukum itu adalah sesuatu aturan, Ya. perintah, larangan yang sifatnya memaksa dan mengikat. Ya. Tapi jangan hanya fokus ke situ. Tapi kita harus tahu juga bahwa hukum itu sendiri secara fungsinya itu adalah sebagai alat kontrol kehidupan. Jadi ibaratnya kayak lampu merah atau rambu-rambu lalu lintas. Jadi memberikan warning atau peringatan Ya. kapan waktunya kita go, kapan waktunya kita berhenti, kapan waktunya kita pelan-pelan. Ya. Ya, seperti itulah kira-kira hukum. Jadi hukum itu jangan Dianggap sepele. ditakuti, tapi harus didekati dan difahami. Jangan sampai kita sebagai masyarakat, apalagi sebagai anggota TNI atau keluarga, tidak mengerti tentang hukum itu. Artinya jangan sampai kita buta atau buta paham tentang. Oke. Ya. Nah, terus kita lanjut. Tadi pertanyaan dari Mbak tadi itu masalah apa sih tugas atau fungsinya Kumdam itu, kan, keberadaannya. Secara struktur organisasi, Kumdam itu adalah merupakan staf khususnya Pangdam. Dalam tugas tanggung jawabnya itu salah satunya adalah memberikan pendapat dan saran hukum, ya, yang sifatnya melekat secara teknis kepada Pangdam selaku peperah untuk mengambil keputusan. Apakah suatu perkara itu diserahkan kepada pengadilan militer atau dikembalikan ke satuan? Nah, dalam hal ini kepada Ankum atau komandan satuan untuk diproses secara hukum disiplin. Ya. Karena mungkin dilihat dari segi pertimbangan pelanggaran yang dilakukan itu sifatnya ringan, Ya. atau sifat sedemikian ringan sifatnya, atau mungkin perkara itu ditutup demi kepentingan hukum atau demi kepentingan militer atau demi kepentingan umum. Kemudian dari segi fungsi utama sendiri daripada Kumdam itu ada 3. Yang pertama, fungsi bantuan hukum. Ya. Nah, fungsi bantuan hukum ini memberikan bantuan hukum dalam bentuk proses baik secara litigasi maupun non litigasi. Ya. Nah, artinya litigasi tadi itu melalui proses pengadilan di semua tingkat pengadilan, mulai dari baik itu pidana, perdata, pengadilan agama, pengadilan tata usaha negara,
Nah, kalau dalam pidana itu mulai dari tingkat penyidikan, Ya. pendampingan di POM, bahkan di tingkat investigasi, ketika ada indikasi-indikasi terjadi sebuah pelanggaran, Ya. itu Kumdam sudah mulai tampil di situ. Nah, seperti itu. Nah, sampai putusan, bahkan sampai ke peninjauan kembali. Yang kedua, tadi yang pertama ya. Ya. Yang kedua yaitu fungsi utama dukungan hukum. Ya. Nah, fungsi utama dukungan hukum ini memberikan penyuluhan hukum kepada satuan organik. Ya. Menyuluh, istilahnya menyuluh itu kan membuat sesuatu yang agak remang-remang menjadi terang, semakin Ya. terang, ya kira-kira gitu kan. Nah, makanya disebut suluh. Nah, ya kan? Atau membuat sesuatu yang ragu-ragu menjadi Ya. semakin yakin. Nah, itu namanya suluh. Jadi bukan menggurui, bukan Ya. bukan sebagai guru, bukan, tapi sebagai penyuluh. Kemudian memberikan pembekalan kepada Ya. siapa? Yaitu kepada satuan penugasan operasional, baik itu satuan tugas operasi dalam negeri maupun tugas operasi luar negeri. Iya, betul. Nah, ini yang ketiga yaitu fungsi perundang-undangan. Nah, Ya. ini juga vital juga ini fungsi ini. Kenapa? Karena itu disitulah tempatnya perpustakaan, kemudian data-data perkara, kemudian referensi-referensi, harmonisasi peraturan, sinkronisasi, kemudian ya macam-macam di situ yang sifatnya bersifat dengan aturan-aturan yang Ya. perlu menjadi acuan. Dalam menjalankan fungsi bantuan hukum, jenis bantuan apa saja yang diberikan kepada prajurit dan siapa saja yang dapat menerima bantuan hukum dari Kumdam sendiri, Jin? Oh iya, kalau tadi kan saya sudah jelaskan tuh Siap. jenis bantuan kan ada dua tuh, litigasi dan non litigasi. Siap. Melalui proses persidangan atau Persidangan, proses ya. hukum dan di luar proses persidangan. Kalau melalui proses persidangan tadi itu, kalau di pidana yang mulai dari penyidikan Siap. sampai dengan putusan, banding, sampai dengan kasasi, sampai dengan PK, nah di situ. Baik itu kemudian untuk perdata sendiri, perdata mulai dari membuat gugatan sampai dengan putusan, sampai dengan tadi sama juga kasasi, sampai dengan banding kasasi, sampai dengan Bisa PK, pemecatan, ya. Jin. Kalau ya kalau tadi yang apa namanya pemecatan itu kan Ya. sanksi pidananya tadi itu. Nah, disitulah Kumdam mendampingi proses hukum tadi itu. Ya. Ketika prajurit tadi itu melakukan pelanggaran Ya. seperti itu. Kemudian apabila seorang prajurit yang masih dalam rawat hukum, terus prajurit tersebut di luar daripada proses hukumnya itu dia tersangkut dengan masalah hukum lagi, itu penyelesaiannya, proses hukumnya sendiri itu bagaimana? Dia dalam proses hukum tapi di luar tersangkut masalah hukum lagi. Ya. Berarti kan ada pengulangan gitu. Biasanya namanya prajurit ataupun orang sipil yang melakukan tindak pidana sampai berulang, Ya. orang juga biasa mengatakan residivis, apa itu bahasanya itu kan. Nah, itu malah menjadi pemberat. Jadi misalnya itu dijadikan pertimbangan oleh hakim bahwa yang bersangkutan sudah pernah dipidana atau sudah pernah melakukan pelanggaran hukum, itu jadikan pertimbangan. Termasuk juga ketika orang itu belum pernah melakukan pelanggaran hukum, itu dijadikan pertimbangan juga bahwa yang bersangkutan baru pertama kali ini melakukan pelanggaran hukum, itu jadikan juga pertimbangan meringankan bagi hakim. Ya. Nah, tapi kalau dia sudah pernah melakukan pelanggaran, melakukan lagi pengulangan, itu dijadikan pertimbangan hakim, memberatkan. Kira-kira begitu. Apabila seorang prajurit dalam lingkup Padang 17 Cendrawasih, dia terjaring dengan judi online. Oh, judi online. Karena kan dari pimpinan memberikan penekanan atau
perhatian Ya, yang sangat ya, khusus ya. bagi anggotanya ini. Masalah judi online tadi. Siap. Iya, iya. Itu yang dianggap merugikan prajurit dan sanksi apa saja Oh iya benar. bagi prajurit yang terlibat dengan judi online. Jadi kalau untuk judi online itu lagi viral ini, Siap. bahwa mulai dari tingkat presiden pun Siap. menginstruksikan untuk bahkan membentuk satgas untuk pemberantasan penanganan judi online ini. Iya. Siap. Dan termasuk TNI itu sendiri, sampai Panglima TNI mengeluarkan ST, Kasat, termasuk Pangdam juga mengeluarkan Siap. ST untuk itu. Kenapa? Karena judi online itu bukan hanya resikonya untuk diri sendiri, Siap. tapi beresiko untuk keluarga, untuk masa depan. Dan kalau itu sudah menyebar, kira-kira negara kira-kira bagaimana kira-kira? Tapi Siap. nggak usah lah kita pikir itu kan. Siap. Kita fokus kepada sanksinya saja dulu kan. Siap. Bahwa apa sih dampak atau resiko terbesarnya daripada judi online itu? Siap. Yang saya garis bawahi dua. Siap. Yang pertama itu menjadikan miskin, Siap. yang kedua terjerat sanksi hukum. Kenapa? Kalau judi online itu ya, jangankan judi online, semua judi lah. Siap. Mau judi yang secara verbal itu main gaple, ya toh, Siap. atau nyabu ayam, atau togel, Siap. ya kan? Hanya mimpi untuk kaya itu hanya mimpi saja. Tapi yang kaya itu cuma bandarnya saja, iya. Siap. Iya. Nah, tetapi untuk sanksi untuk secara hukum itu, ya itu sudah berlapis-lapis itu. Siap. Itu sudah diatur dalam KUHP, itu di dalam pasal 303. Siap. Di dalam pasal 303 itu di situ disebutkan ancamannya. Ancamannya itu maksimal 4 tahun dengan denda 25 juta. Siap. Nah, itu untuk bagi pelaku sebagai bandar. Nah, dia itu kenapa disebut di dalam pasal 303 itu sebagai untuk menjerat bandar, yaitu menawarkan dan memberikan kesempatan. Siap. Itu. Sementara di BIS-nya 303 itu pun menyatakan bahwa bagi orang yang memanfaatkan kesempatan itu, Siap. atau turut, ya itu artinya pelaku judi tadi itu Siap. ancamannya hanya di dendanya saja. Kalau untuk pelaku judi itu sendiri ancamannya 4 tahun, maksimal 4 tahun, dendanya bukan. Ya, kalau pelakunya 10 juta. Ya. Bedanya cuma di situ. Kalau bandarnya 25 juta, 25 juta. kalau pelakunya 10 juta. 10 juta. Nah, itu. Itu dalam KUHP. Siap. Nah, kita lanjut lagi. Ada lagi. Yang paling berat, Undang-Undang ITE. Siap. Nah, informasi dan transaksi elektronik ini diatur dalam undang-undang yang sudah diperbaharui dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, Siap. pasal 27 ayat 2. Itu barang siapa tanpa hak, menyatakan di situ, barang siapa yang tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat dapat diakses suatu konten perjudian, gitu, yang sifatnya konten perjudian, diteruskan dengan pasal 45, diancam dengan hukuman maksimal 10 tahun, denda 10 miliar. Nah itu kira-kira kalau didenda 10 miliar, kira-kira gimana? Ambil uang dari mana itu? Mencuri kan? Ya, mencuri mungkin Siap. nggak cukup juga, merampok juga cukup juga, ya kan? Siap. Nah itu dia, itu tadi yang saya bilang, itu menyebabkan miskin itu sudah, Iya. sudah bukan semiskin-miskinnya itu. Melarat. Sudah melarat, terjerat hukum lagi kan. Iya. Jadi makanya judi online itu ya udahlah, dijauhi. Kalaupun sampai saat ini masih udah hentikanlah, seperti itu kira-kira. Bukan hanya di TNI saja, tapi untuk seluruh masyarakat Indonesia. Itu membahayakan bagi generasi. Iya. Kira-kira seperti itu. Saat ini kita berada di tahun politik, Jin, di mana yang akan dilaksanakan pilkada pada bulan November ini. Apa saja
batasan bagi prajurit dalam pelaksanaan pilkada tersebut. Iya, iya. Dan jika kedapatan prajurit terlibat dalam pilkada ini, apa saja Sanksinya. sanksi atau hukuman Iya, betul. bagi prajurit tersebut? Jadi kalau untuk namanya politik, nah, sudah jelas itu, sudah final itu. Posisinya kita itu anggota TNI itu, yaitu netral. Ya. Ya, itu sudah orang bilang sudah harga mati. Tapi kalau untuk bahasa hukumnya bukan harga mati, tapi harga final. Sudah final karena sudah diatur dalam undang-undang. Siap. Dan itu tidak boleh kita lampaui kecuali ada hal lain yang membenarkan di situ. Ya. Atau ada undang-undang lain yang mengatur dan membolehkan. Ya, kalau kita kaitkan dengan sanksi atau larangan daripada ikut terlibat dalam partai politik atau pemilu kada, ya itu sudah diatur dalam undang-undang TNI itu sendiri, yaitu Undang-Undang 34 tahun 2004. Nah, kalau nggak salah pasal 39 itu. Ya. Bahwa anggota TNI dilarang untuk terlibat partai politik, terlibat politik praktis, mencalonkan diri atau untuk memilih atau dipilih sebagai anggota legislatif. Nah, terus ancamannya apa? Ya mungkin selama ini mungkin rata-rata kita khususnya untuk TNI kadang belum paham itu kan ancamannya kan? Ya. Ancamannya itu ya kalau di dalam undang-undang pemilu nomor 7 tahun 2017 itu, Ya. kalau nggak salah diatur dalam pasal 280 itu sudah menyebutkan di situ siapa saja yang dilarang terlibat, baik itu aparatur negara atau ASN, TNI Polri, termasuk perangkat-perangkat desa, itu diatur di situ. Nggak boleh kita ikut-ikutan. Nah, ancaman hukumannya berapa? Sudah disebutkan juga dalam undang-undang itu. Minimal atau maksimal ancamannya itu 1 tahun. Kalau nggak salah dendanya ada juga itu, Ya. 12 juta. Jadi ancaman pidana plus denda, ancaman pidana plus denda. Ya. Ya, kira-kira seperti itu. Kira-kira apa contoh-contoh perbuatan yang dianggap melanggar nih, Ya. ya toh? Melanggar kegiatan pemilu tadi itu, atau dianggap terlibat. Ya intinya itu terlibat dan melibatkan diri. Ya. Terlibat dan melibatkan diri itu kan dua saja. Ya. Pertama orangnya, kedua sarana dan prasarana. Nah, Mungkin tidak sengaja dari anggota Kodam sendiri pas ada salah satu paslon lagi berkampanye, Berkampanye. di jalan besar lah ya. Ya di lapangan. Siap. Dia lewat pakai motor, Ya. terus tertangkap sama kamera Ya. masyarakat yang di situ, diviralkan di sosial media. Sosial media. Nah, karena kan dia lagi ikut berkampanye Siap. seperti itu. Itu dari Kumdam sendiri bagaimana? Oh, kalau secara hukum, ya saya juga orang lagi kampanye saya lewat, ya gimana kampanyenya depan jalan besar ya? Ya. Ya itu kan pengelarangannya di mana? Kalau seperti itu ya kan, itu tidak ada pelanggarannya di situ. Yang dimaksud tadi itu terlibat dan melibatkan diri. Melibatkan diri, Nah, siap. mungkin dia ikut di situ, gitu, ikut membantu kampanye, Siap. gitu, atau mungkin ikut mendukung dengan sarana prasarana tadi itu. Tapi kalau hanya sekedar lewat terus ke foto kan kelihatan itu. Oh ini posisinya lagi di jalan, yang kampanye lagi di lapangan kan jelas itu kan. Ya. Ya jadi saya rasa itu tidak ada unsurnya di situ, tidak ada. Ya. Tidak ada unsur pelanggarannya lah. Seperti itu. Baik. Izin mungkin dari Letuwaso sendiri bisa memberikan pesan bagi prajurit Kodam 17 Cendrawasih agar terhindar dari pelanggaran hukum. Mungkin. Oh gitu. Mungkin kalau dari saya, terus atas nama Kumdam 17 Cendrawasih, Ya. memberikan pesan khususnya kepada prajurit jajaran Kodam 17 Cendrawasih bahwa marilah kita menjadi seorang prajurit yang taat hukum. Ya. Taat hukum, segala macam
tugas tanggung jawab kita yang kita laksanakan itu sudah diatur sedemikian rupa agar itu ditaati. Ya. Artinya kita harus selalu kembali ke koridor hukum. Jangan kita keluar dari koridor itu. Karena ketika kita keluar dari koridor itu, berarti ada sanksi atau risiko yang berdampak baik terhadap pribadi, keluarga, karir, dan semuanya. Jadi jadilah prajurit yang taat hukum. Nah, insya Allah pasti lancar dalam berkarir, terus hidup tenang dengan keluarga. Nah, saya rasa itu pesan dari saya itu. Siap mengikuti Iya. jalannya air saja. Iya, iya. Ada kesan dan pesan kepada pemuda Papua, Oh, iya. masyarakat dan NKRI. Ya, pesan dari kami dari ujung timur Indonesia atau putra putri Papua, Ya. ya, termasuk saya juga ini sudah di sini itu dari tahun 2002 itu. Ya. Sudah berapa itu? Sekarang 2024. Sudah 24 tahun saya. Lumayan. Sudah jadi Ya. masyarakat Papua. Ya, sudah, Ya. sudah menyatu kita ini. Ya. Sudah. Nah, saya hanya berpesan bahwa tetaplah bangga Ya. sebagai orang Indonesia, Ya. karena ternyata Indonesia ini negara yang orang bilang surga yang diturunkan di bumi, ya kan? Nah, mungkin itu kalau kita bandingkan dengan negara-negara luar yang sekarang lagi dilanda bencana, Ya. dilanda konflik internal, bahkan dilanda perang, ya kita ini orang Indonesia sangat bersyukur sekali. Ya. Nah, pendidikan jalan, kita ngurus anak, ngurus saudara, semuanya berjalan, semua sudah difasilitasi oleh pemerintah, sudah difasilitasi oleh negara. Ya. Jadi apalagi kita sebagai anggota TNI, ya kita harus bangga lah, bangga, dan menjadi orang yang bertugas di Papua, Kesatria Pelindung Rakyat juga harus bangga juga Ya, kita. bangga. Iya, bangga juga. Ya mungkin dari itu, dari saya. Ya, Pesan izin. Mungkin dari Letu Baso sendiri baru pertama kali nih masuk ke dalam ruang podcast Cendrawasih. Iya, iya. Bagaimana tanggapan atau pesan dari Letu Baso sendiri mengenai podcast Cendrawasih? Ya, terima kasih. Betul bahwa baru kali ini kami dari Kumdam berkesempatan, Ya. mungkin nanti dengan rekan-rekan kami yang lain juga akan kesini juga, ya mudah-mudahan ya kan, dari Kumdam. Kesannya yaitu bahwa ini merupakan sesuatu hal yang sangat positif, Ya. karena kami dari Kumdam itu selama ini dalam melaksanakan tugas pokok tadi itu atau fungsi utama tadi itu, Ya. yaitu memberikan penyuluhan, pembekalan, itu bukan hanya di lingkungan Garnisun Jayapura saja, tapi Ya. keluar Garnisun untuk jajaran Kodam 11 Cendrawasih. Nah, itu kami mendatangi ke sana. Tapi dengan adanya kegiatan ini, itu insya Allah akan dilihat, didengar, disaksikan oleh bisa disaksikan oleh seluruh prajurit dan keluarga besar Kodam 11 Cendrawasih. Bahkan oleh masyarakat Papua, bahkan mungkin seluruh Indonesia. Ya. Nah, terutama dengan masalah-masalah hukum. Itu mungkin. Demikian pembahasan singkat saya pada sore hari ini. Semoga bermanfaat bagi prajurit, PNS, Kodam 17 Cendrawasih maupun masyarakat di lingkungan Kodam 17 Cendrawasih. Terima kasih Terima sudah kasih. berkenan hadir pada podcast Cendrawasih. Semoga selalu diberikan kesehatan, Amin. kelancaran dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya di kesatuannya sehari-hari maupun di dalam keluarganya. Ya, terima kasih. Amin. Siap.